bahwa manusia hidup di muka bumi ini harus berguna, sangat berguna. Jadi orang yang sibuk dengan dirinya sendiri itu belum sampai mana-mana. Manusia Sunda itu makanya disebut Sunda Wiwitan adalah ketika orang sudah mengalami pencerahan, selalu digambarkan dengan lingkaran cahaya. Apalagi kalau kita mau merunut istilah Sunda sendiri. Tapi selama ini Sunda selalu didekatkan atau ditekan bahwa dia adalah suku, dia adalah ras gitu. Enggak salah. Sunda itu satu lempeng besar kok. Sebelah bawahnya Sahul. Banyak salah kaprah di negara kita itu. Pun maaf kalau saya harus bilang bahwa banyak orang juga mengaku dirinya sebagai Sunda Wiwitan. Kalau bodoh jangan bilang Sunda Wiwitan, memalukan itu. Mau bilang Sunda Wiwitan ntar dulu, enggak. Sunda Wiwitan itu artinya orang yang sudah pintar, cerdas. Sunda Wiwitan itu adalah setara dengan Batara Guru. Sunda Wiwitan itu pasti sebagai guru besar. Orang pintar itu harus banyak, bicaranya harus benar gitu, harus bersih, harus sangat jauh, harus sangat luas dan berlandas. Itu baru layak disebut Sunda Wiwitan. Cerita Sunda Wiwitan menggunakan sesajen. Ketika dia mampu menyatakan sesajen ini apa, sebagai sebuah karya sastra yang maha agung, hasil daya cipta yang maha kuasa yang disusun di situ, bukan buatan manusia. Tapi orang melecehkan sekali daya cipta yang maha kuasa itu. Ketika melihat sesajen, lalu orang bilang, wah ini nggak benar, ini pemuja berhala, ini ngawur. Yang bikin bunga ini sopo? Kalau saya makan bunga, saya nggak mati. Saya makan satu butir beras, itu kitab kami. Kitab Ajar Pikuku Sunda itu dalam sesajen itu. Saya makan beras, badan saya sebesar ini. Kamu makan Alkitab, kamu silakan. Dijamin masuk ICU tuh. Kalau semua orang disuruh ngadu-adu makan kitab, saya yakin tuh Boromir laku keras tuh. Nah, yang unik hasil daya cipta yang maha kuasa ya, dari mulai bunga, air, beras, wewangian, api. Manusia itu hanya menata. Ketika itu dilakukan, ini dahsyat. Ini bikinan yang maha kuasa loh. Saya belajar dari situ. Berarti apa? Harus punya kemampuan yang luar biasa juga untuk membaca sesajen. Ambil contoh, masyarakat Sunda Wiwitan itu, pengertian Sunda Wiwitan yang tadi, atau penganut ajar Pikuku Sunda itu tempat ibadatnya di mana? Di dalam jagat kehidupan. Dari mulai gunung, hutan, sungai, dan pakumbuhan, tempat manusia berkehidupan. Itu tempat peribadatan, semua harus dijaga. Bagaimana mungkin tempat peribadatan dibangun dengan cara merusak hasil daya cipta yang maha kuasa? Beribadahnya di mana belum apa-apa, konsepnya sudah menghancurkan kok. Dan setelah itu kita dianggap sebagai animis dan harus malu. Oh enggak, saya nggak malu dibilang animisme. Dinamisme enggak, saya nggak malu dibilang dinamis. Penganut ajaran leluhur bangsa ini, ya itu yang membanggakan saya. Kita harus merdeka dan berdaulat di negara sendiri dalam bentuk apapun. Selama ini apa kita merasa merdeka dan berdaulat? Tidak, kita dijajah, diteror oleh pemahaman yang tidak pernah kita pahami di dalam kehidupan di negara ini. Inilah mungkin bukan fisik ya. Kalau secara fisik sulit, karena semua orang boleh berpakaian. Hanya luarnya saja, dalamnya tidak. Biasanya diawali dengan kata pun sapun sampurasun pada saat dia mipit amit. Selalu mipit amit itu cirinya. Ten artinya kepada, pun itu artinya yang terhormat. Jadi punten itu artinya kepada yang terhormat, dan dia selalu begini. Kemanapun dia pergi, dia akan melakukan tata krama itu. Itu ciri-cirinya. Secara fisik akan kelihatan. Pun sapun sampurasun. Amit ampunnya paralun. Dia akan memperlihatkan itu.